Mengistimewakan waktu, maka keajaiban itu akan semakin cepat dan mudah datang kepada kehidupan kita sahabat semuanya. Nah, di video kali ini maka mau sharing lagi kepada kalian semua. Sebelum ke pembahasannya, simak terus videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua juga selalu mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, dan tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semuanya, di sini di video kali ini maka mau sharing, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari ini maka sedang berada di belakang rumah lagi, di rumah orang tua. Nah, maka mau bercerita kembali setelah mengamalkan sholawat, dan ternyata setelah kita mengistimewakan waktu tersebut untuk membaca sholawat, untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk membaca ayat suci Al-Quran, ataupun bahkan saat kita mau bersedekah, kita istimewakan waktu tersebut. Nah, seperti apa pembahasannya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, agar tidak gagal paham dan tidak menjadi salah pandangan ataupun salah resepsi ya. Nah, dan sebelumnya maka terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini agar cepat berkembang. Dan buat teman-teman jika mau saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar ya. Dan jika mau kirim berbagi cerita tentang testimoni kisah keajaiban sholawat, bisa dikirimkan lewat nomor WA yang ada di deskripsi ya. Nah teman-teman, jadi begini cerita Mak Aka setelah mengamalkan sholawat. Sebenarnya sih Mak Aka pengen keajaiban dari Allah SWT gitu ya, setelah mengamalkan sholawat. Nah, dari hal kecilnya, ya Allah, saya sempat berdoa seperti ini, ya Allah, hamba ingin punya testimoni agar saya lebih yakin kepada Allah SWT dengan wasilah sering membaca sholawat. Nah, awalnya seperti itu. Awalnya ragu gitu ya saat membaca sholawat, apakah benar kita akan mendapatkan keajaiban gitu ya setelah kita sering mengamalkan sholawat. Nah, dan pada akhirnya alhamdulillah gitu, Allah telah membuktikan. Dan waktu itu kebetulan maka bertepatan hari Jumat ya. Setelah hari Jumat itu saya banyakin sholawat ya, dari malam Jumat bahkan sampai pagi menuju sebelum sholat Jumat juga, sambil bekerja, sambil beraktivitas, gak jauh membaca sholawat gitu. Nah, dengan keadaan pas-pasan gitu ya, dengan keadaan ya biasa-biasa aja gitu, maka cuman ada uang 5.000. Tapi di dalam hati, karena saya pengen punya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga maka yang tadinya uang tersebut saya mau belikan gorengan gitu ya buat sarapan, atau bahkan beli makanan cemilan lah di pagi hari gitu ya, karena pengen bersedekah gitu ya, karena pengen bersedekah juga uangnya cuma ada segitu-segitunya gitu, sehingga menahan perut lapar gitu ya menuju makan siang gitu. Nah, sehingga uang tersebut maka sisihkan gitu ya saat sholat Jumat, dan maka masukin gitu ke kotak amal saat ada di masjid. Nah, disitulah awal mulai percaya, mulai yakin, tambah pengen selalu istiqomah, selalu ingin menjalankan ibadah-ibadah lainnya gitu. Sehingga pas kebetulan ya selesai sholat Jumat dan setelah itu pulang, beberapa jam kemudian setelah pulang bekerja ada telepon gitu dari
orang tua atau bisa dibilang nenek gitu ya, nenek dari Mang Aka, suruh pulang dulu ke rumah gitu. Nah setelah itu karena rumah Mang Aka sama rumah orang tua ataupun rumah nenek Mang Aka gitu agak lumayan jauh gitu ya, kurang lebih 1 jam, maka pulang dulu gitu. Nah setelah itu karena ada keperluan atau kepentingan ya, kita persingkat bahwa pulanglah maka ke situ gitu, dan maka disuruh gitu ya sama, karena ada keperluan, nah disuruh menyampaikan sesuatu ke rumah saudara gitu. Nah terhubung di rumah nenek saya itu ada keponakan saya, katanya tuh ajak keponakan pulang ke rumah orang tuanya gitu, sehingga sampai udah menyampaikan keperluannya dan situ pulang, gak taunya keponakan saya itu dikasih uang sama bapaknya, sama orang tuanya. Uangnya gak seberapa ya, cuman 50.000 gitu. Cuman keponakan saya itu karena sudah bekerja juga ya, dan lama belum pulang, nah sekalian tuh saya ajak ke rumah orang tuanya. Dan saya juga ngerasa minder juga ya ketika kata orang itu kasih dan kasih buat bensin katanya gitu. Dikasihlah uang yang 50.000 itu, bilangnya masih kata orang tuanya 25.000 gitu ya, dibagi 2 gitu ya, yang 50.000 itu. Pulanglah saya ke rumah nenek saya, pulang lagi sama keponakan saya. Dan setelah itu, karena keponakan saya juga sudah punya penghasilan gitu ya, bahkan saat ke rumah orang tuanya juga dia ngasih ke adiknya gitu. Nah setelah itu kata keponakan saya, udah katanya bawa aja uang yang 50.000 ini, karena saya mah udah punya ini gitu, uang mah buat beli bensin lah di jalan. Dan saya di situ ngerasa minder juga gitu ya, sebenarnya dikasih uang sama keponakan saya, cuman karena terhubung emang gak ada uang lagi gitu ya, belum punya uang lah gitu, karena belum gajian gitu, karena di akhir bulan juga, sampai hujan gerimis gitu ya, saya pakai mantel. Dan setelah itu taunya pas di perjalanan, ya udahlah kalau gitu mah, kata ini teh kan karena uangnya satu gitu ya, yang 50.000 itu dimasukin lah ke kantong jas hujan saya gitu oleh ponakan saya. Dan saya nggak ngeh gitu. Nah pas saya perjalanan saya baru ngeh, oh ini yang mungkin bisa dibilang keajaiban dari Allah SWT itu. Saya ngerasa saya sedekah siang tadi dan sorenya Allah gantikan jadi 50.000. Mungkin angkanya nggak seberapa gitu, tapi di situ timbullah keyakinan dan kepercayaan saya kepada Allah SWT. Nah, jadi itulah kisah cerita saya saat mulai yakin kepada Allah SWT, teman-teman. Nah, baik lagi ke pembahasan di dalam video kali ini, bahwa kalau kita pengen cepat mendapatkan keajaiban dari Allah SWT, maka istimewakanlah waktu saat mau beribadah. Jangan menunda-nunda waktu saat mau sholat. Begitu juga saat mau mengamalkan sholawat, ataupun sebelum beraktivitas, jangan menunda-nunda, nanti ada waktu. Kita istimewakan waktu itu, ya kita khususkan, karena itu sebuah kebutuhan untuk hidup kita gitu. Jadi jangan sampai menunggu waktu ketika kita ada waktu di sisa waktu kita gitu saat beraktivitas. Justru kita harus mengutamakan dulu membaca sholawat, mengistimewakan waktu untuk baca sholawat gitu ya. Duduk di depan sejadah habis sholat misalkan, di waktu luangnya kita kapan mau menyempatkan waktu tersebut. Dan setelah itu juga ketika kita mau bersedekah, entah itu dari makanan, dari uang gitu ya, atau misalkan berbentuk apalah gitu ya. Nah jadi jangan sampai di akhir gitu, tapi lebih baik kita utamakan di awal. Karena kalau kita pengen mendapatkan keajaiban dari Allah SWT dengan begitu dahsyatnya gitu ya, keajaiban itu datang berdasarkan gitu, maka istimewakanlah saat mau baca sholawat,
Begitu juga saat kalau kita sudah mulai istiqomah baca Al-Quran, jangan sampai menunda di sisa waktu kita. Tapi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja misalkan, kita baca dulu, ataupun habis bangun tidur, setelah itu habis sholat subuh misalkan, kita sempatkan waktu dulu beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa waktu lah gitu ya. Nah, nanti di situ akan ada timbul tuh kalau keyakinan kita sudah pol-polan gitu ya, di saat apapun keadaan kita, dan tetap kita menjaga kebahagiaan kita. Nah, karena yang namanya keajaiban itu, kemudahan itu berbagai cara ya yang Allah kirimkan, yang Allah datangkan kepada kehidupan kita. Ada aja yang punya masalah tentang perekonomiannya, ataupun punya pengen sesuatu, datangnya ya berbanyak lah gitu ya, yang mungkin di dalam testimoni video-video orang lain yang sudah menceritakannya ya. Nah, mungkin itulah ya dengan kita mengistimewakan waktu, maka semakin cepat gitu, menurut Mang Aka yang sudah Mang Aka alami gitu teman-teman. Nah, dan ternyata teman-teman, kalau kita sudah membiasakan, mengistimewakan, entah itu saat mau bersedekah, berbagi, jangan menunda-nunda ketika makanan itu karena kita ada sisa bekas kita nggak kemakan baru kita kasih, tapi akan semakin dahsyat gitu keajaibannya ketika kita sebelum kita makan, kita sedekahkan dulu gitu di awal gitu. Jadi, dan yang namanya mengistimewakan saat kita bersedekah juga ya, makanan yang layak. Kalau misalkan bukan makanan sisa kita makan atau sisa nggak kemakan bekas kita misalkan, nah itu yang lebih ajaib gitu, lebih cepat keajaiban itu datang. Dan semoga apa yang Mang Aka ceritakan pada video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Di sini Mang Aka bukan mengajarkan, atau karena di sini juga Mang Aka bukan ustadz, bukan kiai, cuman Mang Aka di sini sahabat kalian semua yang punya cerita. Dan di sini juga dengan apa yang Mang Aka sampaikan bukan mengajarkan, tapi mengajarkan diri sendiri juga, cuman sharing kepada kalian semua, ngobrol. Dan jangan lupa selalu tersenyum, bahagia, karena dengan kita bahagia, dengan kita selalu bersyukur, maka kemudahan, keajaiban, rezeki mengalir, insya Allah akan cepat dan mudah Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Nah, seperti itu sahabat semua, apa yang Mang Aka sampaikan di video kali ini. Paling itu ya yang saya sampaikan. Next di video berikutnya, mudah-mudahan di lain video Mang Aka bisa bahas kembali apa yang Mang Aka tahu, apa yang Mang Aka alami. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.